Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita di sore hari ini dikumpulkan oleh Allah di majelis ini melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullahu ta'ala. Kita melanjutkan kembali pada pertemuan yang lalu. Kita masih membahas hadis yang kelima dari 42 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi ini. Kita baca sedikit, kita ulangi sedikit. Al-hadithul khamis, hadis yang kelima, an ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda orang-orang yang beriman, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru di dalam urusan kami ini, yaitu maksudnya urusan agama kami ini, agama Islam, ma laysa minhu, padahal itu bukan bagian dari Islam, tapi dikarang-karang sama dia, diada-adakan sama dia, maka kata beliau fahuwa raddun, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, kemudian dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah yang bukan dari kami, bukan dari perintah kami, kata Nabi, maka tertolak. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran dari hadis ini beberapa sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya hadis ini ada peringatan tentang tertolaknya amalan bid'ah. Amalan bid'ah adalah perbuatan atau amal ibadah yang tidak ada tuntunannya, tidak ada ajarannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikarang-karang oleh manusia setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimanapun bagusnya amalan tersebut, betapa banyaknya orang yang melakukannya,
namun kalau itu bukan bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tertolak, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Justru sebaliknya, itu mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang hanya mengandalkan perasaan, kan yang penting niatnya baik, yang penting ikhlas karena Allah. Nggak apa-apa meskipun ini nggak ada ajarannya dari Rasulullah, yang penting niatnya baik. Maka ini keliru. Niat yang baik harus disertai dengan cara yang baik. Niat yang baik kalau caranya tidak benar, maka tentu disalahkan, bukan malah dibenarkan. Karena kalau kita benarkan kaidah ini, yang penting niatnya baik, maling-maling, begal-begal, rampok-rampok, niatnya baik semua. Niatnya untuk menafkahi keluarganya, niatnya untuk supaya anak-anaknya bisa sekolah, biar nggak jadi begal rampok kayak dia. Bahkan ada yang niatnya untuk bangun masjid, untuk membantu anak yatim. Namun ketika cara yang dilakukan itu salah, keliru, maka niat tidak bisa membenarkan perbuatannya. Maka demikian juga bid'ah, meskipun niatnya baik, namun kalau itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu jelek. Kemudian kita sampai pada faedah pelajaran yang keempat. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa asal ibadah, hukum asalnya, yakni hukum default, ya, settingan awal ibadah itu hukumnya adalah terlarang. Ya, ibadah itu hukumnya asalnya itu nggak boleh sampai ada dalil yang memerintahkannya. Berarti ketika kita tidak menemukan dalilnya, tidak menemukan perintahnya, maka kembalikan ke settingan asalnya, settingan defaultnya. Apa tadi? Terlarang. Ini dalam masalah ibadah. Kebalikannya dalam masalah-masalah duniawi, makanan, minuman, pakaian, pekerjaan. Dalam masalah duniawi, maka asalnya apa? Hukumnya mubah, hukumnya boleh, kecuali kalau ada larangannya. Itu ibu-ibu ada pengajian juga di situ. Ada ustadzahnya di situ, ibu-ibu. Ya, ustadzahnya diam dulu, ustadzah ya. Baik. Maka kalau dalam perkara-perkara duniawi, hukum asalnya itu mubah, boleh, sampai ada dalil yang melarangnya, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah, maka baru statusnya berubah menjadi tidak boleh. Sehingga di sini, kalau kita berbicara tentang ibadah, maka yang dicari itu adalah perintahnya, bukan larangannya. Jangan kemudian mengatakan, oh, kan nggak dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana tunjukkan kepada kami larangannya. Kan tidak ada. Berarti kan boleh-boleh saja karena nggak dilarang sama Nabi. Maka keliru. Yang dicari bukan larangannya, yang dicari adalah perintahnya, ada atau tidak. Kalau saya misalnya, kita tadi melaksanakan sholat asar 5 rakaat, ya saya tantang, cari larangannya sholat asar 5 rakaat di dalam Al-Quran ataupun hadis. Kalau nemu, Anda minta apa? Selama saya punya tak kasih. Ada yang pernah nemu? Nabi mengatakan, la tusallu al-asra 5 raka'atin. Janganlah kalian sholat asar 5 rakaat. Pernah nemu hadis kayak gitu? Nggak ada. Ketika tidak ada larangannya, apakah kemudian hukumnya menjadi boleh? Tidak. Yang dicari adalah perintahnya. Ada nggak perintahnya? Sholat asar 5 rakaat. Oh, tidak ada. Nah, berarti kalau tidak ada, kembalikan ke hukum asalnya. Dalam ibadah tadi apa hukum asalnya? Defaultnya dilarang. Maka berarti dilarang sholat asar 5 rakaat. Saya pernah bimbing umroh. Salah satu jamaah kita itu tawafnya lebih dari 7. Setelah selesai 7 putaran, maka rombongan yang lain ini melipir keluar dari arena tawaf untuk melaksanakan sholat sunnah. Tapi tak lihat ada satu rombongan kita itu, satu jamaah kita itu bablas.
Ya, saya mengira dia salah ngitung. Karena jamaah yang lain saya tanya, awak dewe pas pitu mau iya pitu kabeh mau kok. Wih, berarti dia sing salah. Baik, kemudian setelah selesai umroh, saya tanya kepada dia, kau tadi bablas lebih dari 7 ya? Apa salah ngitung? Kalau salah ngitung nggak apa-apa, dimaafkan. Tapi yang jadi masalah adalah dia mengatakan seperti ini, iya, saya tahu kalau itu lebih dari 7. Kenapa kau lakukan? Ya, ajaran Nabi SAW tawaf hanya 7 kali, 7 putaran. Kenapa kau lebih dari 7? Dia mengatakan, niat saya itu baik. Saya itu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya sehari-hari kalau di Surabaya itu, kalau pagi hari itu saya mampu memutari olahraga jogging, muter komplek 10 kali, 20 kali saya bisa. Masa muteri Ka'bah kok cuma 7 kali? Saya malu kepada Allah. Muteri komplek isok luwe teko pitu, mosok mubengi Ka'bah mek pitu tok. Lihat bagaimana syaitan menggelincirkan dia. Seakan-akan yang dia lakukan ini adalah hal yang baik. Niatnya baik untuk ibadah kepada Allah. Dia beralasan, kan bukannya semakin capek itu semakin besar pahalanya. Tidak. Ya, besar pahalanya itu bukan dilihat semakin capek semakin lelah, tidak. Tapi besarnya pahala tergantung dari kesesuaiannya dengan apa? Dengan dalil, dengan contoh dari Nabi SAW. Ya, maka tidak diterima itu tawafnya dia yang lebih dari 7 itu. Bukannya malah mendapatkan pahala dari Allah, justru malah mendapatkan dosa dari Allah. Ada sebuah kisah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, kisah tentang seorang sahabat yang bernama Abu Israil. Abu Israil ini sedang melakukan puasa, tapi puasanya itu caranya aneh. Dia berpuasa dengan cara tidak mau makan, tidak mau minum. Ya namanya puasa memang gak mangan, gak ngombe. Tapi sembari dia puasa, dia itu berdiri, gak mau duduk, ngadeg terus. Kemudian yang kedua, berdirinya itu di tengah terik matahari, gak mau berteduh, gak gelem ngiyup. Dan yang ketiga, dia diam membisu, tidak mau berbicara. Itu dilakukan sama dia mulai sahur, mulai subuh sampai buka puasa. Maka kemudian tatkala Nabi SAW melihat orang ini, Nabi bertanya kepada para sahabat, apa yang dilakukan sama dia? Para sahabat mengatakan, huwa Abu Israil. Dia adalah Abu Israil. Nadhara an yasuma lillah. Dia itu sedang bernadar, menunaikan nadar, puasa untuk Allah. Ikhlas dia. Bukan mau gaya-gayaan, bukan mau hebat-hebatan, tidak. Lillah. Dia ikhlas karena Allah. Wala yaqa'ud, tapi dia tidak mau duduk. Ya, wala yastadhil, dan dia tidak mau berteduh. Wala yatakallam, dan dia tidak mau berbicara. Jadi ada 4 hal yang dilakukan sama dia: puasa, berdiri, tidak mau berteduh, dan tidak mau berbicara. Apakah Nabi SAW kemudian mendukung, mensupport perbuatan dia? Karena kan orang yang puasa kalau dia panas-panasan berdiri itu kan semakin tambah lapar. Luwene ku semakin kroso, ngelake ku semakin kroso. Jangankan di Arab sana, di Indonesia saja coba sendiri. Nanti ketika bulan Ramadan puasa, ya siang-siang coba berdiri di tengah terik matahari 1 jam saja, nggak usah sampai buka puasa. Ya, itu ngelaknya benar-benar ngelak, laparnya benar-benar lapar. Jadi dia tuh benar-benar merasakan siksaan dalam melaksanakan ibadah, beratnya melaksanakan ibadah. Apakah semakin besar pahalanya? Apakah semakin dipuji, diapresiasi sama Nabi SAW? Tidak. Nabi mengatakan, muru falyaqa'ud
wal yastadil wal yatakallam. Suruh dia untuk duduk, suruh dia untuk berteduh dari panas, dan suruh dia untuk berbicara. Tapi puasanya wal yutimma saumahu, dan silahkan dia melanjutkan puasanya. Karena puasa memang ada dalilnya. Ya, maka dengan demikian ibadah yang dicari adalah perintahnya, bukan yang dicari larangannya. Sedangkan dalam urusan duniawi yang dicari adalah larangannya, bukan malah nyari perintahnya. Kita makan soto, kalau kita nyari perintahnya nggak bakal nemu. Nabi nggak pernah memerintahkan makan soto. Terus apakah soto jadi haram karena nggak pernah diperintahkan Nabi? Tidak. Cari larangannya. Apakah ada di dalam soto itu hal-hal yang dilarang di dalam syariat? Ya, soto babi ya, soto celeng ya. Coba cari apakah ada larangannya. Kalau tidak ada larangannya, berarti kembali ke hukum defaultnya, ke hukum asalnya. Apa tadi masalah duniawi? Mubah, berarti hukumnya boleh. Ya, ini kaidah penting disampaikan oleh para ulama. Al aslu fil ibadah al man'u wal hadar hatta ya'tiyad dalil. Hukum asalnya ibadah adalah terlarang sampai datangnya al-amr, perintah. Wal aslu fil asya al-ibaha hatta ya'tiyad dalil ala tahrimi. Sedangkan hukum masalah duniawi itu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, ini pelajaran yang keempat dari hadis ini. Kemudian pelajaran yang kelima dari hadis yang kelima juga, beliau menjelaskan tentang perbedaan antara bid'ah dengan sarana. Ya, perbedaan antara bid'ah yang dilarang dengan sarana-sarana yang diperbolehkan. Karena kita ketika melarang bid'ah-bid'ah, ada yang protes. Ustaz, antum itu pakai mikrofon kalau ceramah. Nabi apakah pernah pakai mikrofon? Kan mikrofon itu juga bid'ah. Maka seharusnya antum nggak usah pakai mikrofon. Harusnya ceramah gini saja, nggak usah pakai mikrofon. Antum ceramah live, lagi nggak live sih, direkam. Nabi dulu nggak pernah ceramah direkam. Berarti antum ini bid'ah. Adzan pakai mikrofon, ya kan? Kemudian sholat, imamnya pakai mikrofon, speaker. Haji, umroh naik pesawat, kemudian mushaf sekarang dicetak, bahkan ada mushaf yang elektronik di HP. Bukankah itu nggak ada pada zaman Nabi SAW? Bukankah itu perkara yang baru? Ya, maka apakah itu bid'ah yang terlarang? Kalau Anda menjawab tidak, berarti Anda kontradiksi, kata dia gitu. Tapi kalau Anda bilang itu dilarang, maka tinggalkan. Jangan lagi kau ceramah pakai mikrofon, jangan lagi kau haji naik pesawat, numpak unta wae. Nah, maka di sini disebutkan kaidah untuk membedakan mana yang bid'ah dan mana sarana yang dibolehkan, meskipun nggak ada pada zaman Nabi SAW. Ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' as-Siratil Mustaqim. Maka beliau menyebutkan bahwasanya sesuatu itu dikatakan bid'ah yang terlarang apabila memenuhi dua syarat. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, berarti itu bukan bid'ah yang terlarang, tapi dia adalah sarana yang dibolehkan. Apa dua syarat ini? Yang pertama adalah al-muqtadi lil ihdath, yaitu motivasinya. Ya, dilihat apa motivasinya. Apakah Nabi SAW juga punya motivasi yang sama? Nanti akan kita jelaskan lebih jelas ketika masuk contoh. Kemudian yang kedua, al-mani'. Apakah ada penghalangnya di masa Nabi Muhammad SAW? Kalau dua hal ini tidak terpenuhi, hanya terpenuhi satu saja misalnya,
maka dia masuknya sarana. Tapi kalau dua hal ini terpenuhi, maka dia masuknya bid'ah. Baik, kita masuk ke contoh. Di sini beliau mencontohkan menjadikan Al-Quran sebagai mushaf. Kita tahu di zaman Nabi SAW sudah ada nggak mushaf Al-Quran? Tidak ada. Al-Quran di zaman Nabi bentuknya apa? Lembaran-lembaran ya, dari kulit hewan atau pahatan-pahatan yang ada di batu ya, atau juga tulisan-tulisan yang ada di kertas. Tapi kebanyakannya Al-Quran di zaman Nabi itu di mana? Dihafal. Ya, Al-Quran di zaman Nabi itu dihafal. Baru kemudian menjadi mushaf. Mushaf artinya dikumpulkan menjadi lembaran-lembaran. Itu di masa siapa? Nah, Utsman menyempurnakan. Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu dikumpulkan. Nanti di masa Khalifah Utsman disempurnakan, yaitu kiroah, bacaan-bacaan Al-Quran yang bermacam-macam itu dijadikan satu bacaan. Ya, kan banyak kiroah, dialek-dialek dalam membaca. Banyak mushaf-mushaf yang tersebar. Maka itu semuanya dianulir oleh Utsman, hanya satu mushaf saja yang ofisial. Ya. Nah, kita bicara di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Berarti apakah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini bid'ah? Karena Nabi SAW tidak melakukannya. Maka lihat dua syarat tadi, motivasinya dan apakah ada penghalangnya atau tidak. Kalau Nabi mau mengumpulkan mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf, Nabi bisa enggak? Mampu enggak? Ada yang menghalangi Nabi? Tidak ada. Maka terpenuhi syarat itu. Satu, tidak ada penghalang. Tapi Nabi punya motivasinya enggak? Dorongannya apa Nabi untuk mengumpulkan Quran menjadi mushaf itu? Apa yang mendorong Nabi melakukannya? Tidak ada. Beda sama zamannya Abu Bakar. Kalau zamannya Abu Bakar ada desakan, dorongan, motivasi untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Apa kira-kira motivasinya di zaman Abu Bakar? Kenapa sih kok moro-moro ada ide gagasan mengumpulkan Quran menjadi mushaf di zaman Abu Bakar? Moro-moro no ide ngono iku sapa sing dorongannya, apa motivasinya? Apa tadi? Banyak para penghafal Al-Quran yang gugur di medan peperangan. Itu dorongan motivasinya. Nah, motivasi ini nggak ada di zaman Nabi. Bahkan Nabi SAW nggak punya hajat, nggak punya keperluan untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf, karena Al-Quran sudah dihafal. Kemudian yang kedua, Al-Quran ayatnya masih apa? Masih turun, cek mudun. Kalau Al-Quran sudah dibukukan, ya apa nanti kalau ada update ayat baru? Tambah susah. Revisi, bukan revisi, update ayat baru. Tambahan, iya kan Al-Quran masih turun kepada Nabi. Beda sama zaman Abu Bakar. Kalau zaman Abu Bakar masih ada nggak ayat yang turun? Nggak ada, sudah selesai wahyunya, terputus. Kemudian juga di zaman Nabi ada nasikh dan mansukh. Apa nasikh dan mansukh? Ada ayat yang menghapus dan ada ayat yang dihapus di zaman Nabi SAW. Sehingga kalau Al-Quran dikumpulkan jadi mushaf di zaman Nabi, maka ini tentu tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Makanya Nabi tidak ada motivasi, dorongan untuk mengumpulkan Quran menjadi mushaf. Baru ada di zaman Abu Bakar. Nah, dari sini tidak terpenuhi syaratnya, yaitu motivasi tadi. Maka berarti bid'ah atau sarana itu? Masuknya sarana, bukan bid'ah. Kemudian tadi pengeras suara, entah buat adzan atau buat ceramah, khutbah, atau buat ngimami sholat. Pakai dua kaidah tadi. Yang pertama motivasinya, dan yang kedua penghalangnya. Saya pakai
mikrofon ini motivasinya untuk apa? Dorongannya, hajat saya pakai mikrofon ini apa? Supaya apa? Loh, kok terkenal? Hah? Oh, terdengar. Akhirnya biar terkenal, biar viral. Jangan, akhirnya riak nanti. Supaya yang saya sampaikan ini jangkauannya lebih luas. Sama juga dengan pakai mikrofon seperti ini, kamera seperti ini. Supaya dakwah itu lebih terjangkau luas, supaya kena orang-orang yang ada di luar. Jadi bukan cuma yang ada di kajian ini saja, tapi sampai keluar, bahkan mungkin sampai ke luar negeri. Nah, itu kan motivasi saya. Demikian juga adzan, ya, muadzin yang mengumandangkan adzan. Kenapa pakai mikrofon speaker? Supaya jangkauannya juga luas, supaya nggak teriak-teriak. Nah, motivasi seperti ini ada juga nggak pada masa Nabi SAW? Nabi itu juga pengen nggak dakwahnya itu tersiarkan sampai luas? Hah? Iya, Nabi juga pengen. Nabi itu kalau khutbah, kalau ceramah, kalau khutbah ya, bukan ceramah. Kalau khutbah, Nabi itu meninggi suaranya, keras suaranya. Sebagaimana dalam riwayat Jabir bin Abdullah ketika mensifati khutbahnya Rasulullah SAW. Kata Jabir bin Abdullah, kana Nabi SAW idza khataba ihmarrat aina wa ala sautuh washtadda ghadabuh ka'annahu mundhiru jaishin. Adalah Rasulullah SAW ketika berkhutbah maka beliau memerah wajahnya, matanya, kemudian meninggi suaranya tuh, ya, seperti seorang panglima komandan yang sedang memperingati pasukannya. Nabi kalau khutbah itu, kira-kira komandan kalau sedang memperingatkan pasukannya dengan suara apa? Dengan suara keras, dengan suara lantang. Berarti Nabi punya hajat untuk pakai mikrofon. Sama, kita sekarang punya hajat untuk supaya suaranya keras, supaya dakwahnya tersiarkan. Nabi on duwe motivasi seperti itu. Berarti syarat yang pertama centang hijau. Syarat yang kedua apa tadi? Penghalang. Kalau ditanya apa yang menghalangi Nabi pakai mikrofon, padahal Nabi punya motivasi kuat untuk pakai mikrofon. Tapi apa yang menghalangi kira-kira? Iya, nggak ada teknologi mikrofon di zaman tersebut. Berarti centang hijau apa silang merah? Syarat kedua ini silang merah. Nah, tidak terpenuhi syarat bid'ahnya. Berarti kalau kita kerjakan sekarang hukumnya apa? Mubah, boleh. Sarana itu bukan bid'ah. Tapi kalau misalnya peringatan kematian, tahlilan 1 hari, 2 hari, 40 hari, dan seterusnya, apa sih motivasinya orang-orang itu? Untuk mendoakan, ya kan? Nabi juga pengen nggak mendoakan sahabat-sahabatnya yang wafat? Sangat pengen. Bahkan Nabi itu lebih semangat mendoakan sahabat-sahabatnya yang wafat, karena Nabi lebih mencintai mereka. Di zaman Nabi banyak orang-orang yang wafat, orang-orang dicintai Nabi. Istri beliau Khadijah, paman Nabi Hamzah, ya kan? Belum lagi sahabat-sahabat yang gugur di medan peperangan. Nabi ingin mendoakan mereka. Kemudian yang kedua, penghalangnya. Ada nggak yang menghalangi Nabi untuk mengadakan tahlilan? Nah, muter cari, tak bakal nemu jawabannya. Apa penghalangnya Nabi SAW mengadakan tahlilan? Paling jawabannya sih ngawur-ngawur. Nabi gak kepikiran, Ustaz. Loh, kok gak kepikiran? Oh, Nabi itu sibuk, Ustaz. Ya. Kalaupun Nabi sibuk, Nabi SAW perintahkan sahabat yang lain. Coba cari alasan lagi apa? Apa yang menghalangi Nabi kok nggak tahlilan? Padahal Nabi punya motivasi kuat. Tidak akan ada jawabannya. Maka sekarang tinggal mikir saja. Nabi punya alasan kuat untuk mendoakan para sahabatnya yang mati, dan Nabi nggak punya penghalang untuk mengadakan tahlilan itu. Apa gak dikerjakan sama Nabi SAW? Berarti itu bukan bagian dari agama. Yang melakukannya berarti jatuh dalam bid'ah.
Ya, jadi bid'ah nggak sesimpel yang nggak ada di zaman Nabi. Pakai mikrofon ini orang-orang awam yang cuman modal semangat, tidak memahami konsep bid'ah yang telah ditegaskan oleh para ulama. Ya, jadi konsep bid'ah itu bukan cuman sekedar tidak ada di zaman Nabi, ada syaratnya dua ini, yaitu motivasinya dan penghalangnya. Maka ini rumus singkat untuk memahami apakah sesuatu itu bid'ah atau tidak dilihat dari hal tersebut. Dan kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian kata beliau, pelajaran yang keenam, di antara ketentuan yang sangat penting untuk menyingkap kebid'ahan adalah hendaklah kita ini berpegang dengan sunnah Nabi yang tarkiyah. Ini masih nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Tapi sunnah itu kan secara asal artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun yang berkaitan dengan Nabi, arahnya apa? Sunnah. Nah, kita lebih familiar, sunnah itu apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi. Nabi bersiwak sunnah, Nabi berjenggot sunnah, ya, belum lagi amalan-amalan seperti Nabi melakukan sholat-sholat sunnah rawatib, ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum dan sesudah asar misalnya, zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, ya, 4 rakaat sebelum dan setelah zuhur, ya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan seterusnya, sholat malam. Ini semua adalah sunnah yang sifatnya mengerjakan. Nah, ada sunnah model kedua, yaitu sunnah yang modelnya itu meninggalkan. Kita meninggalkan apa yang ditinggalkan Nabi. Kita tidak mengerjakan apa yang tidak dikerjakan Nabi. Nah, maka ini kembali kepada pelajaran sebelumnya tadi. Kita meninggalkan apa yang ditinggalkan Nabi, padahal Nabi punya motivasinya dan tidak ada yang menghalangi Nabi. Ketika kita tinggalkan, maka kita dihitung mengikuti sunnah. Jadi kalau dikatakan, kamu kenapa kok gak ikut tetanggamu tahlilan? Mengikuti apa? Sunnah. Saya meninggalkan tahlilan dalam rangka mengikuti sunnah. Kemarin ada peringatan Maulid Nabi. Ya, kamu kenapa nggak ikut? Saya nggak ikut karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Saya meninggalkan itu demi mengikuti Nabi SAW. Ya, maka kita meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi dengan 2 syarat tadi. Nanti kalau dia bantah, loh, bukankah Nabi nggak pernah pakai jam tangan kayak engkau? Bukankah Nabi nggak pernah pakai handphone? Bukankah Nabi nggak pernah pakai mobil, pakai motor? Saya tahu, cok kakean protes kon iki. Ya, coba bandingkan 2 hal tadi. Nabi nggak pernah pakai itu semua, maka apakah memenuhi 2 syarat tadi? Ya, apakah ada penghalangnya? Iya, nggak ada di zaman Nabi SAW. Ya sudah, pantas kau memaksa Nabi SAW memakai sesuatu, menggunakan sesuatu yang belum ada di zaman beliau. Ya, kecuali kalau mikrofon, mobil, pesawat sudah ada di zaman Nabi dan Nabi meninggalkannya, iya kita tinggalkan harus. Kalau mikrofon wis ono loh ya. Nah, ada satu lagi yang contohnya ini. Tadi dakwah pakai apa? Diupload di medsos, YouTube, hukumnya apa tadi? Bid'ah atau sarana? Sarana ya, bukan bid'ah. Kalau berdakwah lewat musik, nah kita bikin grup band religi, ya kan? Namanya apa lagi namanya ini? Apa namanya? An-Nur As-Sunnah. Ya, An-Nur As-Sunnah nama bandnya. Liriknya diambil dari hadis Nabi, diambil dari Al-Quran, diambil dari kitab-kitab para ulama, atau diambil dari syair-syair yang ditulis oleh para ulama. Tujuannya apa? Supaya dakwah itu menyentuh kalangan
orang-orang yang suka musik. Karena mereka ini yang suka musik suka konser atau suka ke kafe, diskotik. Mereka ini gak bakalan ke masjid ngurung pengajian. Ya, karena bukan tempat mereka masjid ini. Yang tuh melihat ada orang-orang yang pakaiannya metal, gondrong, klambine tengkorak, awake tatuan kabeh, tindikan kabeh. Soboe nang masjid. Aneh kan? Nah, sehingga mereka ini nanti gimana tersentuh dakwah ini? Mereka nggak bakal mau dikasih video kajian. Ini nanti diupload, dikirim ke WA-nya dia. Gak bakal didelok BDE. Karena apa? Bukan passionnya, bukan jiwanya ngerungokno pengajian itu. Terus gimana caranya dia tersentuh dakwah? Yaitu dengan cara kita bikin musik sehingga dia dengarkan musik itu, maka tersentuh dia dengan dakwah itu. Sehingga triggernya dia bertobat karena dengerin musik religi. Dan banyak yang bertobat karena musik religi. Bahkan bukan cuma bertobat, mu'alaf masuk Islam karena musik religi. Apa hukumnya terus? Apakah dakwah dengan musik itu termasuk bid'ah atau sarana yang dibolehkan? Monggo dijawab. Tak minum dulu. Tapi jawab harus dengan ilmu. Iya, jangan jawab dengan hawa nafsu. Ada yang bisa jawab? Musiknya terlarang. Musiknya terlarang. Rasulullah nggak ada yang nggak. Karena Nabi tidak melakukannya. Nah, sama nanti dibalik sama dia. Nabi nggak tahu ceramahnya diupload nang YouTube. Ada dalil yang melarang musik. Ya. Itu juga salah satu alasan. Tapi itu nggak kena poin yang sedang kita bahas. Kembalikan ke kaidah yang kita bahas tadi. Kalau dari sisi motivasi oke. Nabi itu pengen loh orang-orang kafir masuk Islam supaya mereka ini kena dakwah. Sama seperti alasan orang yang bikin musik religi tadi, supaya kena lapisan masyarakat yang marginal. Ya, dakwah ini supaya tersentuh oleh mereka. Nabi juga punya keinginan kayak gitu kan? Ya, sekarang penghalangnya. Kira-kira apa yang menghalangi Nabi kok nggak dakwah pakai musik? Dalam sejarahnya Nabi pernah nggak pakai musik? Itu dulu. Nggak ya, sepakat ya? Nanti pas ada tahu, enggak Ustaz, Nabi saya pernah baca kitab sirah Nabawiyah, ada di situ diriwayatkan Nabi pernah bentuk grup band. Suwe enak kitab sirah itu. Hah? Sesat nih sirahnya. Sepakat ya, Nabi nggak pernah bikin band ya. Abu Bakar, Umar, Utsman pernah bikin band? Enggak. Apa yang menghalangi mereka? Padahal motivasinya bagus loh tadi. Mereka punya loh motivasinya. Kalau dibilang tidak ada musik di zaman tersebut, salah. Ada apa enggak alat musik di zaman itu? Ada. Meskipun jangan diharapkan alat musiknya kayak sekarang, ada DJ-nya, ada gitarnya, enggak. Alat musik ya, alat musik pukul, rebana dan yang lainnya. Tapi alat musik ada di zaman itu. Lah kok gak digawe ambek Nabi? Nah, berarti kalau kita pakai hukumnya apa? Sarana atau bid'ah? Bid'ah. Karena gak ada yang menghalangi Nabi. Nabi kalau mau bisa enggak? Bisa, Nabi kalau mau bisa, tapi ternyata nggak dipakai sama Nabi. Berarti nggak boleh, meskipun lebih sukses daripada yang dakwah biasa. Ini dakwah yang pakai musik ini ternyata lebih banyak berdampak baik. Yang maksiat jadi tobat, yang kafir masuk Islam, daripada yang cuman ceramah saja. Apakah hukumnya berubah? Enggak, tetap tidak boleh. Tapi itu dapat hidayah lewat musik. Hidayah bisa masuk lewat apapun. Bahkan hidayah bisa masuk kepada seseorang meskipun dari jalan yang haram. Namanya hidayah bisa masuk lewat apapun, meskipun dengan cara yang haram. Ada orang dapat hidayah karena
maksiat yang dia lakukan. Saya pernah baca, cuma nggak tahu ini kejadian apa enggak, cuman mungkin saja terjadi. Ada seorang yang dia itu bertahun-tahun sudah nggak pernah melaksanakan sholat, nggak pernah dia melaksanakan sholat, meninggalkan sholat, kerjaannya maksiat terus. Suatu ketika dia berzina dengan seorang wanita. Ketika berzina, saat itu sang wanita mengatakan bahwasanya kita melakukan apapun di ruangan ini, yang penting jangan kita berzina di tempat itu. Ya, kita berzina dimanapun, yang penting jangan berzina di tempat itu, kata perempuannya gitu. Lakinya heran, kenapa emang? Karena tempat itu adalah spot, ya, tempatku untuk sholat. Ya, karena di tempat itu aku sholat. Memang itu adalah tempatku untuk sholat. Memang dilihat ada sejadahnya, ada mukenanya gitu. Ada cerpen pernah kita lihat, zaman apa kaskus biyen. Terinspirasi dari kisah nyata kan, punya nyata apa enggak. Nah, mungkin saja. Nah, ketika itu sang pria tadi mendapatkan hidayah. Dia merasa bahwasanya saya ini ternyata lebih buruk daripada pelacur ini. Dia meskipun pezina, pelacur, tetap menunaikan sholat. Sedangkan aku yang bukan profesiku sebagai pezina, aku sudah meninggalkan sholat bertahun-tahun. Maka sejak saat itu dia merasa malu. Kemudian dia saat itu mulai melaksanakan sholat. Nah, orang-orang kalau nanya, kon saiki sobo masjid ya? Ya, dulu saya nggak pernah ngelihat kau datang ke masjid. Kok bisa kau sekarang kau datang ke masjid? Apa tipsnya? Ini diceritakan nama deh. Untuk supaya menginspirasi orang lain biar niru, biar dapat hidayah istiqomah salat di masjid? Tidak. Apakah itu kemudian menjadi cara untuk supaya orang rajin datang ke masjid? Supaya orang-orang yang meninggalkan sholat disuruh berzina dulu, kau nangokun dulu. Nah, kau nangokun, nanti kau akan mendapatkan pengalaman yang sama seperti aku. Ya, ada konyol kayak gitu. Maka jalan mendapatkan hidayah terkadang dengan jalan yang haram, namun tetap caranya nggak benar. Ya, caranya tetap kita katakan nggak benar meskipun dia mendapatkan hidayah. Demikian juga yang berdakwah dengan musik, meskipun sukses membuat orang bertobat dari maksiat, membuat orang kafir masuk Islam, tetap kita katakan caranya salah. Nah, kemudian masalah yang ketujuh, pelajaran yang ketujuh, tatkala kita mengikuti sunnah dan supaya kita tidak jatuh ke dalam bid'ah, maka perhatikan 6 hal berikut. Ya, kata beliau, perhatikan 6 hal berikut tatkala kita mengikuti sunnah, mencontoh sunnah Nabi SAW dalam ibadah. Apa 6 hal itu? Yang pertama adalah az-zaman, yaitu waktunya. Kemudian yang kedua, al-makan, tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah al-jins, jenisnya. Ya, kemudian yang keempat adalah al-adat, bilangannya, jumlahnya. Kemudian yang kelima adalah kaifiyah, tata caranya. Dan yang keenam adalah sebabnya. Kita rinci satu-satu. Dimulai dari yang terakhir aja. Sebab. Tatkala kita melakukan suatu ibadah, maka pastikan sebab ibadah kita itu ada dalilnya. Sebab ibadah yang kita lakukan itu ada contohnya. Contoh, Anda tadi masuk masjid. Sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Apa sebabnya Anda sholat 2 rakaat tadi? Sebabnya apa Anda sholat 2 rakaat? Karena Anda masuk masjid. Itu kan sebabnya kan?
Nah, apakah ada dalil yang menghubungkan antara masuk masjid dengan sholat 2 rakaat? Ada dalilnya? Ada. Yaitu hadis Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisa hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, kata Nabi, maka janganlah dia duduk dulu sampai dia sholat 2 rakaat. Berarti antara sholat dengan sebab dengan masuk masjid ada dalilnya, connect dengan dalilnya, maka berarti boleh. Tawaf 7 putaran. Selesai tawaf 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Ya, sunnahnya di maqam Ibrahim. Apa sebab dia sholat? Karena selesai tawaf. Apakah ada dalil yang menghubungkan antara sholat, antara tawaf dengan sholat? Ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu kalau Anda lihat di Ka'bah itu ada seperti dekat Ka'bah itu ada kayak tugu emas. Nah, itu dalamnya itu ada batu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim dulu ketika meninggikan Ka'bah. Jadikanlah itu sebagai tempat sholat setelah tawaf. Berarti ada kaitan antara sebab dengan sholatnya itu. Nah, sekarang kita balik sholat tahiyatul masjid itu. Anda setiap kali masuk pasar, masuk mall, Anda sholat 2 rakaat. Ya, tahiyatus suq, tahiyat pasar. Jadi kalau ditanya sama orang-orang, "Loh, kau ini sholat 2 rakaat, apa sebabmu sholat 2 rakaat?" Iya, karena saya masuk pasar. Sebagaimana saya masuk masjid 2 rakaat, maka saya masuk pasar sholat 2 rakaat juga. Ada dalil nggak yang mengaitkan antara sholat 2 rakaat dengan masuk pasar? Tidak ada. Berarti hukumnya apa itu? Bid'ah. Ingat, bid'ahnya bukan sholat di pasarnya. Kalau Anda sholat zuhur, asar, maghrib, isya di mall, boleh apa enggak? Boleh. Ya, Anda mau tahajud di mall, nek mall saya buka, nggak apa-apa. Ya. Tapi yang jadi masalah ini sebabnya. Sebab dia sholat 2 rakaat karena masuk pasar, maka ini bid'ah. Nah, ini akhir tahun ini. Apa contohnya? Biasanya menjelang ketika tahun baru. Bukan kembang api. Kembang api maksiat. Ini yang kita bicarakan ibadah. Ada sebagian masjid daripada anak-anak itu keluyuran di jalan pas malam tahun baru, mending kita kumpulkan mereka di masjid. Kemudian kita adakan doa bersama, tahajud bersama, qiyamul lail bersama. Apa sebabnya? Karena tahun baru. Jadi sholat malam, mengadakan sholat malam, qiyamul lail, tahajud karena sebab malam tahun baru. Ada dalil nggak yang menghubungkan antara sholat malam dengan tahun baru? Tidak ada. Maka hukumnya apa? Bid'ah. Jangan bilang, "Oh, berarti nggak boleh ya sholat malam di tahun baru." Lu sholat toh. Tapi jangan sampai sebab kau sholat karena pergantian tahun. Ini yang kita maksud sebab. Namanya sebab harus mengikuti dalil. Seorang wanita yang sedang hamil, dia baca surat Yusuf. Kayak ganteng anaknya. Baca surat Yusuf, Alif Lam Ra dan seterusnya. Ketika ditanya, "Seta, kemarin perasaan kau masih sampai surat Al-Baqarah. Kok ketika hamil loncat ke surat Yusuf?" Iya. Kenapa dia membaca surat Yusuf? Karena sebabnya lagi hamil, supaya anaknya ganteng. Jadi sebab dia baca surat Yusuf karena hamil. Ada dalil nggak yang menghubungkan antara hamil dengan surat Yusuf? Tidak ada. Maka jatuhnya bid'ah. Protes. Oh, berarti nek selama meteng nggak boleh ya maca surat Yusuf? Keliru kan? Kalau kau seorang wanita yang hamil membaca surat Yusuf, baca saja, tapi jangan sampai bacaanmu itu karena sebab melendingmu mau itu, karena sebab metengmu mau itu. Ngerti ya sebab ini ya? Maka ini penting.
Kita lihat sebagian orang bermudah-mudahan dalam hal ini. Ulang tahun ketika hari kelahiran, apa yang dilakukan? Poso. Saya puasa hari ini. Kenapa? Karena saya ulang tahun. Loh, ada dalil nggak menghubungkan antara ulang tahun dengan puasa? Ada. Kan Nabi itu lahir di hari Senin, makanya ada puasa Senin. Ya, puasanya hari Senin. Nabi, lahirnya Nabi, bukan lahirmu. Paham ya? Ya, maka sebab harus mengikuti dalil. Jangan bikin ibadah yang sebabnya tidak mengikuti dalil. Tanya kok contohnya apa lagi? Ibadah yang sebabnya itu tidak ada dalilnya. Ibadahnya ada dalilnya, seandainya sebabnya betul. Ya nanti dikembangkan sendirilah. Yang penting sudah tahu rumusnya. Tapi yang kedua, kaifiyah. Sampai jam berapa ini? 14 ya? Hah? Buyar? Saya siji. Berarti tidak pakai tanya jawab ya. Yang kedua, kaifiyah. Kaifiyah maksudnya tata cara. Dalam hal ibadah, tata cara harus mengikuti tata cara yang telah digariskan Nabi SAW. Salat dimulai takbiratul ihram, ya, kemudian membaca surat Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud. Nah, ini urutannya, ini namanya kaifiyah. Bacaan-bacaan yang ada di dalamnya itu namanya kaifiyah, tata cara. Harus mengikuti Nabi SAW. Nggak boleh seorang melakukan tata cara sholat karpe dewe misalnya. Saya sholat salam dulu, Ustaz. Kan segala sesuatu dimulai dengan salam. Masuk rumah awal mula salam, assalamualaikum. Jadi sholat saya salam dulu. Ya. Karpe dewe. Nggak boleh, harus mengikuti tata caranya Nabi. Puasa juga demikian dan seterusnya. Zakat nggak boleh bikin aturan sendiri tentang zakat. Kemudian yang ketiga adalah al-adat, jumlah, bilangan. Kalau jumlahnya itu sudah ditentukan oleh Nabi, ikuti sudah jumlah bilangannya itu. Nabi mencontohkan tawaf berapa putaran tadi? 7. Melok aja 7. Rokaat-rokaat yang ada di dalam sholat, ikuti saja. Ya, kalau bilangannya sudah ditentukan oleh Nabi. Akikoh untuk anak laki-laki berapa kambing? 2. Anak perempuan 1. Ikuti saja. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat apa tadi? Sebab, tata cara, bilangan, zaman, waktu. Kalau waktu ibadah sudah ditentukan oleh Nabi, ikuti. Ya, misalnya sholat sudah ditentukan waktunya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, kata Allah. Sholat sudah ditentukan waktu-waktunya. Ya, jangan terus saya nanti maghrib meeting Ustaz. Tak sekarang aja sholat maghrib biar nanti enak, sudah nggak ada beban buka iso. Ya, tak jamak antara asar sama maghrib. Kawan no jamak asar sama maghrib. Ya, jamak adanya maghrib dan isya, zuhur dan asar. Ya, maka nggak boleh dia mengarang-arang waktu sendiri. Puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Waduh, kalau kayak gitu nanti kerja saya nggak produktif. Ya, maka saya rubah waktu puasanya. Saya sahurnya maghrib, buka puasanya adzan subuh. Iya, ini nggak boleh. Waktu harus mengikuti Nabi. Haji waktunya ya di bulan Dzulhijjah. Ya, nggak boleh dia sekarang haji misalnya. Karena kalau bulan Dzulhijjah antrinya dawa Ustaz. Ya, antrinya bertahun-tahun. Maka saya haji sekarang saja mumpung sepi. Tidak sah. Yang kelima apa? Al-makan atau tempat. Ketika tempat sudah ditentukan oleh Nabi, ikuti. Seperti misalnya haji, tawaf, sa'i, adanya ya di Masjidil Haram tawaf itu. Nggak boleh dia bikin Ka'bah-Ka'bahan replika kemudian dia tawaf sendiri di belakang rumahnya. Atau dia sa'i sendiri. Ya, bukan antara Safa dan Marwah, antara apa? Hah? Iya. Tawaf sendiri, apa sa'i sendiri, nggak boleh. Ya, kalau tempat sudah ditentukan oleh Nabi, maka harus mengikuti tempat tersebut. Dan yang terakhir adalah al-jins atau jenis. Ikuti jenis yang telah ditentukan Nabi. Kayak misalnya kurban,
Ya, sudah ditentukan jenisnya min bahimatil an'am, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ya, maka nggak boleh dia pakai jenis hewan yang lain, jaran, pitik, ya kan, bebek, doro. Ya, meskipun harganya lebih mahal, karena jenisnya tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Demikian juga menikah, laki-laki menikahnya dengan perempuan, perempuan menikahnya dengan laki-laki. Gak ada pernikahan sesama jenis di dalam agama Islam. Ya, maka jenis harus mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Anak kira selesai dari hadis yang ke-5. Insyaallah pertemuan depan kita masuk hadis yang ke-6. Wallahu a'lam bishawab. Tutup atau ada pertanyaan? Ya. Saya pernah dengar dari satu ustaz di YouTube. Beliau itu mencontohkan nggak ada dalilnya, nggak ada perintahnya. Tapi waktu itu Rasulullah sama Panglima Perang kalau nggak salah Farid Surat Al-Ikhlas. makan ini hewan yang Dom. ya. Itu kan Rasulullah nggak makan dan nggak nyentuh, nggak mengiyakan, tapi juga nggak larang. Itu namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu karena persetujuan dari Nabi SAW. Nabi tidak melakukannya, namun Nabi menyetujuinya. Karena Nabi itu nggak mungkin diam kalau itu salah. Makanya ada sahabat tadi yang Abu Israil tadi, puasa dengan cara berdiri, panas-panasan. Maka Nabi diam atau bertindak? Bertindak. Nabi larang. Ada 3 orang sahabat yang bertanya kepada istri Nabi tentang ibadahnya Nabi kalau di dalam rumah bagaimana. Maka seakan-akan mereka menganggap kok ibadahnya Nabi biasa-biasa saja ya. Oh iya, karena Nabi itu sudah pasti masuk surga. Nah, kita belum dijamin masuk surga. Ya apa terus? Ya sudah, salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau gitu saya mulai hari ini saya sholat malam semalam suntuk, gak turu aku. Yang satu mengatakan, oh nek ngono aku puasa terus setiap hari. Yang ketiga apa? Gak gelem rabi. Kalau gitu aku akan meninggalkan perempuan dan aku tidak akan menikah selama-lamanya, karena nikah ini akan mengurangi kuantitas ibadahku. Ketika Nabi datang, apakah disetujui sama Nabi? Tidak. Ya, Nabi mengatakan, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah, tapi aku terkadang puasa, kadang nggak puasa. Ketika malam, aku sebagian malam sholat, sebagian lagi tidur, dan aku menikahi wanita. Ya, maka nggak semua disetujui sama Nabi SAW. Maka yang disetujui Nabi berarti namanya takririyah. Ya, sunnah yang disetujui oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Saya pernah dengar dari penjelasan Ustaz mengenai ada orang tanya kalau dalam soal orang itu sering baca doa-doa dia, terus berbicara itu bilang kalau melazimkan doa dalam sholat gitu ya, kami pertama kedua sama gitu, itu artinya jatuhnya seperti itu. Terus habis itu yang gimana kalau misalkan kayak di pagi itu kan urutannya dibuat sama saya contoh itu kan istilah dari dia gitu karena bikin setelah sholat itu kita kan nggak bisa karena biasanya karena kan jadi itu cuma Ya, itu kan motivasinya karena memang kebiasaan yang memudahkan kita dalam menghafal. Kita hafalnya memang demikian, bukan karena alasan bahwasanya urutan inilah yang afdol. Artinya Anda ketika baca zikir pagi petang dengan urutan-urutan seperti yang Anda hafal, Anda bukan sedang meyakini bahwa itu dalam rangka untuk keafdolan. Yang afdol itu yang urutannya begini, kalau ini kau dulukan atas ini, itu kurang afdol. Enggak kan? Tidak. Beda yang dimaksud tadi adalah ketika kita melazimkan sebuah surat, sebuah doa, karena kita meyakini yang afdol itu. Contoh ya,
Ini namanya Masjid An-Nur, ya kan? Maka ana meyakini ketika ana sholat di sini, ana baca surat An-Nur. Karena kesesuaian antara nama masjid dengan surat yang dibaca, ini akan menjadikan semakin afdol, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Nah, kalau motivasinya karena ini, bid'ah jatuhnya. Ya, ada orang-orang yang mengkhususkan itu. Karena masjidnya Masjid Al-Ikhlas, biasanya saya ngake ini masjid ini arahnya Masjid Al-Ikhlas. Nang dindi mesti ono Masjid Al-Ikhlas. Kalau orang cuma sekedar baca surat Al-Ikhlas, meskipun nama masjidnya Al-Ikhlas, dia baca surat Al-Ikhlas karena memang ya apalah ikut tok misalnya. Karena itu yang dia hafal, itu yang mudah bagi dia. Bukan karena alasan afdol, bukan. Maka ini jatuhnya mubah, boleh. Tapi kalau dia sengaja memang, saya baca surat Al-Ikhlas karena nama masjid ini Al-Ikhlas, dan saya meyakini bahwa kesesuaian antara nama masjid dengan surat yang dibaca ini semakin baik pahalanya, semakin besar pahalanya. Ah, ini jatuhnya apa? Bid'ah. Masih podo-podo Al-Ikhlas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dimaksud seperti itu. Jadi kalau antum membaca urutan zikir pagi petang itu kan motivasinya karena memang mudah, yang dihafal memang itu, bukan meyakini afdolnya urutan itu, ya kan? Iya. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.